Angka 100 juta rupiah bagi para karyawan dan pengusaha muda seringkali dianggap sebagai gerbang utama menuju kebebasan finansial. Ramai di media sosial, tren berbagai cara mengumpulkan 100 juta pertama pun kian masif. Lantas, mungkinkah target ini dicapai oleh karyawan dan pengusaha muda di bawah umur 25 tahun di tengah tingginya biaya hidup saat ini? Belum, kebetulan menurut aku sih mungkin aja ya, karena di zaman sekarang start dari SMA juga udah banyak passive income yang kita bisa dapetin, mulai dari freelance, kemudian kalau di bidang aku mungkin ikut event-event, jadi di umur 20-an mungkin bisa mencapai itu sih, kalau startnya lebih duluan gitu. Belum, hampir insya Allah. Mungkin banget sih. Kan sekarang banyak ya bentuk-bentuk tabungan, nggak cuma dalam bentuk cash atau yang lainnya ya. Jadi mungkin sih. Belum sih kalau sekarang ya, cuma mungkin segera gitu ya. Cuma kalau sekarang belum sih. Kalau menurut aku tergantung pekerjaannya dan penghasilannya juga sih ya, sama lifestyle. Cuma kalau di aku sendiri sih kayaknya enggak sih. Pentingnya kebiasaan menabung pernah disinggung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beberapa waktu lalu. Menteri Keuangan bahkan mendorong anak-anak muda untuk menyisihkan antara 30% hingga 50% dari gaji bulanan mereka. Khusus bagi mereka yang masih tinggal bersama orang tua, menabung hingga 50% dari pendapatan dapat dilakukan karena kebutuhan sehari-hari sementara ditanggung oleh orang tua. Mengelola keuangan sejak dini menjadi penting, apalagi dikaitkan dengan tren konsumsi yang tinggi di kalangan anak muda sehingga dapat menyebabkan peningkatan ketergantungan pada utang. Kita jadi manage dengan baik. Nanti udah tabungin kalau udah mulai cukup banyak. Coba lihat ke pasar modal, coba lihat reksadana dulu. Udah kenal produknya, mulai beli saham dikit-dikit lah. Tapi bertahap gitu. Jadi separuh tabungan, masih punya 10 juta tabungan, 50% lu pisahin ke pasar modal. Saya baru 200.000 Pak, gimana Pak? Berapa? Baru 200.000. Ya lagi sampai lebih banyak. 200.000 juga bisa loh. 100.000 tuh udah bisa sekarang main saham. Menanggapi hal ini, perencana keuangan Melvin Mumpuni menjelaskan bagaimana tips untuk mendapatkan 100 juta pertama tersebut. Savingnya itu bisa dalam bentuk tabungan atau juga dalam bentuk investasi. Jadi kalau dia bisa invest kurang lebih 2,5 juta per bulan, ya kurang lebih 4 tahun dia kekumpul, 4 tahunan lebih lah ya, kekumpul 100 juta. Tapi kalau dia bisa invest sampai katakanlah 3 jutaan per bulan, ya mungkin 3 tahunan juga udah kekumpul tuh 100 juta. Jadi kemampuan untuk bisa rutin atau invest bulanannya itu yang penting. Nah, oleh sebab itu menurut saya habit itu atau kebiasaan itu perlu dibentuk. Menembus tabungan 100 juta pertama di usia muda bukanlah perlombaan, melainkan proses yang membutuhkan konsistensi dan perencanaan. Baik karyawan maupun pengusaha, setiap anak muda memiliki jalur dan waktu yang berbeda dalam mencapainya. Sagita Randistia, Rino Emiranta, Jakarta.